aku matikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Harus ada pengujian atau ujian. Supaya suatu hari ketika pengadilan Allah digelar, apa yang dilakukan seseorang itu sudah terbukti. Sehingga kalau Allah menjatuhkan hukuman atau memberikan upah atau reward, itu teruji, saudara. Teruji. Harus ada pengujian atau ujian sebelum seseorang menerima penghargaan atau pujian. Allah tahu segala sesuatu. Tidak usah melakukan apa-apa. Allah sudah tahu isi hatinya. Tetapi itu harus terbukti. Harus terjemahkan. Terekspresi. Terejawantahkan. Ya. Supaya seseorang layak tidak mendapatkan puji-pujian. Atau bagi yang jahat mendapat hukuman. Nah, ini rahasia kehidupan, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya, saya ingatkan Allah mendidik kita. Dengan firman Tuhan, dengan peristiwa demi peristiwa yang kita jalani, yang melaluinya mesti kita mengalami peningkatan iman, saudara. Baru ada ujian. Kalau diuji kemudian dia sukses, berhasil, Tuhan akan pasti menaikkan dia ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui pergumulan sekolah kehidupan lagi. Kalau dia dipandang Tuhan sudah waktunya dites lagi. Persis seperti anak-anak kita sekolah. Pasti, saudaraku. Bagi saudara-saudara yang berjalan dengan Tuhan, pasti bukan saja mengamini apa yang saya katakan, tapi saudara pasti juga mengakui kebenaran ini. Pasti mengakui kebenaran ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa, saudaraku. Pujian, epainos, approbation, commendation, praise. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 1 itu, saudara, lebih lengkap maksudnya, itu indah. Coba kita lihat ya, saudara. Gereja sedang dalam masa penganiayaan waktu itu. Ya. Kalau dibaca dari ayat yang ketiga, orang percaya diharapkan, dinasihati untuk menaruh seluruh pengharapannya kepada kedatangan Tuhan, di mana nanti kita ini akan mendapatkan kekayaan di dalam kerajaan surga. Ya, kita mengharapkan satu kehidupan yang indah, hidup yang penuh pengharapan, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Loh, bukankah keselamatan sudah dinyatakan Tuhan? Oh iya, keselamatan bisa ditinjau dari dimensi masa lalu, past, yaitu kematian Yesus di kayu salib yang menebus semua dosa dunia. Yang kedua, keselamatan yang
kita kerjakan, dilihat dari dimensi sekarang, bagaimana kita mengalami proses perubahan ya. Dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dikembalikan ke rancangan semula. Kalau ini keselamatan yang ditinjau dari dimensi waktu yang akan datang, future. Menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, yaitu nanti ketika kita menginjakkan kaki di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga, perhatikan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Puji-pujian. Oh, luar biasa, saudaraku. Kamu mendapatkan honor, kehormatan, kemuliaan, saudaraku. Doksa, time, kehormatan. Saudara, tidak mungkin kita tidak mengalami pengujian. Sebab kita tidak akan mendapatkan kehormatan kalau kita tidak mengalami pengujian. Jadi Tuhan memberikan kita pengujian supaya kita nanti layak dipermuliakan bersama-sama Yesus. Kita mendapat kemuliaan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian. Ujian. Di sini kita menemukan satu kata, ya saudaraku, yaitu Peirasmos. Kita menemukan kata ini. Peirasmos. Pengujian. Supaya kita mendapatkan pujian. Epainos. Tidak akan mendapatkan epainos atau pujian kalau kita tidak mengalami peirasmos. Saudaraku, kalau kita lihat Alkitab dalam terjemahan King James ya, kira-kira berbunyi begini, that the trial, peirasmos, of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise, epainos, praise, and honor, time, and glory, doxa, at the appearing of Jesus Christ. Jadi saudara, pencobaan atau ujian terhadap iman kita itu jauh lebih berharga dari emas yang bisa binasa. Emas yang bisa binasa dimurnikan dengan api untuk membuktikan kemurniannya. Tuhan menghendaki agar kita mengalami pemurnian ini. Saudara, banyak orang punya tekad mau hidup suci. Saya punya tekad untuk hidup suci. Saya punya tekad. Tetapi daging kita ini masih ada yang memiliki nafsu-nafsu rendah juga. Ambisi kita masih ada yang sering menarik-narik kita untuk mengingini sesuatu. Maka diuji. Diberi kesempatan menikmati berbagai kepuasan daging. Diberi kesempatan memperoleh pujian, sanjungan, uang, kehormatan. Lalu bagaimana reaksi kita dalam pengujian itu? The trial of your faith.
pencobaan atau ujian dalam imanmu, being much more precious than of gold that perished. Lebih dari emas yang binasa, yang diuji dengan api yang dimurnikan, ya saudara. Supaya kita bisa mendapatkan epainos, praise, honor, time, and glory, doxa, at the appearing of Jesus Christ, pada waktu Yesus datang kembali. Kata epainos, approbation, juga praise, juga berarti commendation. Epainos, commendation. Kata commendation mengingatkan saya ketika saya masih kuliah dulu, waktu masih S1, lalu dosen kami dari luar negeri menyebut-nyebut wisuda itu sebagai commencement. Commencement itu upacara pemberian ijazah. Graduate, kita seringkali mengenal itu, tapi dulu dosen saya yang dari luar negeri lebih suka menggunakan kata commencement yang kemudian saya mengerti artinya upacara pemberian ijazah. Ada pujian, epainos, commendation. Itu seperti pemberian ijazah, wisuda, luar biasa, wisuda. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini kata Petrus di 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Menarik saudaraku, kata epainos itu, commendation, pujian, terkait dengan kata commencement, yaitu upacara pemberian ijazah. Dan ini sejajar dengan kata kleos, yang dalam NIV diterjemahkan credit. Artinya penghargaan. Nah, mari saya ulangi penjelasan saya, saudara. Dari sejak perjanjian lama Allah menguji. Pengujian Allah itu selain untuk membuktikan kesetiaan seseorang, juga memurnikan. Ayub diuji. Dia berkata, aku akan muncul seperti emas. Tetapi pengujian Ayub selain membuat ia murni seperti emas, Ayub juga dibersihkan dari istrinya. Dibersihkan dari anak-anaknya yang hanya tahu pesta pora setiap hari. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub, orang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan pada zamannya. Tapi istri anak-anaknya tidak disebutkan memiliki kehidupan seperti Ayub. Ayub yang capek-capek membuat kurban bakaran kalau anak-anaknya berbuat dosa. Akhirnya anaknya habis. Istrinya pun juga ternyata tidak dewasa. Berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Orang pernah nanya saya, Pak, istri yang pertama itu, maksudnya istri kedua Ayub itu sama nggak dengan istri yang pertama Ayub? Saya bilang tidak. Alasannya dua. Satu, pasti istri pertama dengan 10 anaknya sudah tua. Yang kedua, ini yang lebih kuat. Tidak ada anak yang lebih cantik dari anak Ayub.